tahbiskan ibadah ini. Ibadah kolom perdana, kolom 4 di tahun 2022 di tengah-tengah persekutuan keluarga Tanah Kota Matahurila ditahbiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Membaca 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang merupakan pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Raja Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, yang telah membuat kita semua ada di tahun 2022, yang kita meyakini tahun 2022 ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita. Dan selaku warga gereja Masjid Injili di Minahasa, kita memulaikan periode pelayanan yang baru 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026. Dan tentu sangat bersyukur Jemaat Kolom 4 mengawali persekutuan dan pelayanan di periode ini, di tahun ini, dengan kita bersekutu bersama dengan keluarga di tempat ini. Dan kita juga bersyukur kalau ibadah awal di tahun 2022 kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam persekutuan ibadah ini. Dan kata bijak bilang, kalau orang mengawali segala sesuatu dengan baik, pasti orang juga akan mengakhirinya
dengan segala yang baik. Dan puji Tuhan, kalau orang mengawali persekutuan kolom 4 dan juga berbagai pelayanan yang kita lakukan di tahun yang berjalan ini, bahkan juga di periode yang baru ini, orang mengawalinya dengan baik, yang tentu saja di dalamnya orang tetap terus mengandalkan Tuhan. Seperti dalam pembacaan Alkitab kita 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat cerita dari Raja Yotam dalam pembacaan Alkitab ini dapat menginspirasi kita dalam orang menjalani dan menapaki kehidupan kita di tahun 2022. Tahun yang pasti akan orang jalani dalam suka dan duka kehidupan yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan kolom 4, dalam persekutuan orang sebagai jemaat Gemim Yudea Pal 2, tetapi juga dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Dan kita melihat di sini Raja Yotam ketika dia menjadi raja, menjadi seorang pemimpin, dia ada di usia 25 tahun. Usia yang sangat muda ketika dia menjabat atau memerintah. Dan firman Tuhan bilang bahwa dia memerintah selama 16 tahun. Lalu ia menemui perhentian dan dikuburkan bersama dengan Daud. Itu berarti bahwa di usia 41 tahun Raja Yotam telah menyelesaikan tugasnya. Dia telah melakukan apa yang seharusnya ia perbuat. Dan Alkitab mencatat dalam pembacaan Alkitab kita bahwa Yotam ini adalah seorang raja yang betul-betul kehidupannya taat dan setia kepada Tuhan. Raja Yotam adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti juga yang dilakukan oleh ayahnya Uzia, yang kehidupannya juga takut akan Tuhan ketika Tuhan memberikan kepercayaan baginya untuk menjadi seorang raja. Dan apa yang dilakukan oleh Yotam dalam pemerintahannya memberi perhatian dan dukungan yang sangat besar, apalagi terhadap persekutuan, apalagi dalam kehidupan spiritual bagi kehidupan umat Israel pada waktu itu. Bahkan pun dalam kesaksian firman Tuhan yang kita baca bahwa Yotam ini juga dia dapat membangun berbagai tembok-tembok, tetapi juga benteng-benteng, menara-menara, yang itu semua boleh mencapai berbagai keberhasilan bagi dia sebagai seorang pemimpin di Israel pada waktu itu. Dan itu berarti juga bahwa ia mendukung perluasan daerah Yehuda dengan mendirikan kota-kota yang ada pada waktu itu. Dan di sini juga kita melihat yang paling terkenal adalah Yotam ini melakukan banyak pembangunan pada tembok oval, seperti dalam pembacaan Alkitab kita di ayatnya yang ketiga. Dan ini merupakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh seorang Yotam. Berbagai pembangunan boleh ia capai, tetapi bukan hanya pembangunan fisik ketika dia menjadi seorang raja. Tetapi di sini juga kita boleh melihat bagaimana Yotam juga berhasil di dalam ia menjalani kehidupannya sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Ayat yang ke-6 dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan di sana, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Jadi dapat kita katakan di sini bahwa Yotam ini berhasil dalam berbagai pembangunan di kehidupan di umat Israel, tetapi juga dalam kehidupan spiritualnya.
dalam kehidupan orang-orang yang ia pimpin pada waktu itu. Dia hidup jujur sebagai seorang raja. Ia hidup lurus, ia hidup benar, tulus, dan di mata Tuhan semua yang ia lakukan dengan rencana-rencananya sebagai seorang pemimpin itu dia dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan Raja Yotam melanjutkan nilai iman yang diwarisi oleh ayahnya Uzia. Ia tidak hanya belajar bagaimana tentang ketaatan kesetiaan kepada Tuhan Allah untuk sang ayah dari Uzia, tetapi dia juga belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh sang ayah sehingga dia tidak mengulang kesalahan tersebut. Pada waktu Uzia ayahnya menjadi seorang raja, ia pernah berbuat satu kesalahan dan itulah yang menjadi kekalahan bagi Raja Uzia, di mana dia melakukan tugas yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Yang hanya dapat melakukan itu adalah seorang imam, dan itu diambil alih oleh Uzia. Dan bagi Tuhan Allah itu sudah melanggar ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Yotam. Dia tidak melakukan kesalahan yang sama, tetapi justru dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga kehidupannya selama 41 tahun menjadi seorang raja di Yehuda bagi umat Israel benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, hal menjadi kuat belajar dari Raja Yotam dalam pembacaan Alkitab kita ini. Hal menjadi kuat tidak hanya menunjuk pada kekuatan fisik, tidak juga menunjuk pada kekuatan finansial yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga kekuatan itu boleh dilihat bagaimana dia dapat mempunyai kekuatan iman atau spiritual dan kekuatan emosional. Dan orang percaya harus memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan untuk bagaimana dia dapat mengatasi situasi-situasi yang sulit sebagai seorang pemimpin. Dan dengan apa yang dialami oleh Raja Yotam, belajar dari yang dia lakukan menjadi seorang pemimpin, kita diingatkan bahwa orang yang kuat, orang yang tangguh, bukan karena kecerdasan kognitifnya belaka, melainkan orang yang hanya mengarahkan hidupnya dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allah. Sebab sumber kekuatan kita bukan pada diri kita sendiri, bukan juga pada kekuatan fisik kita, bukan juga pada kekuatan finansial kita, tetapi kekuatan Tuhan Allah lah yang merupakan sumber kekuatan dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan sebagaimana orang percaya, bukanlah persoalan berapa lama kita hidup dalam dunia ini, atau berapa usia kita saat kita ada. Tetapi belajar dari Yotam, kita boleh melihat bahwa kita diingatkan bahwa berapapun usia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, hari-hari hidup kiranya dapat kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, untuk menjadi berkat bagi keluarga, untuk menjadi berkat juga dimanapun kita pergi dan berada. Dan belajar juga dari Yotam ini, kita melihat bahwa kita dapat memaknai hari-hari hidup kita. Walaupun memang orang tidak akan pernah tahu batas kehidupan sampai di mana Tuhan mau kasih pada orang, di umur berapa yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita karyakan kehidupan kita dalam dunia ini. Tetapi yang kita lihat dari Yotam ini, bagaimana
di usia yang Tuhan anugerahkan baginya dari 25 tahun selama 41 tahun, dia boleh memakai waktu kehidupannya dengan benar-benar mengabdi kepada Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang betul-betul mengandalkan Tuhan, yang benar-benar hidupnya apa yang Tuhan atur itu yang dia buat, apa yang Tuhan mau itu yang dia lakukan, sehingga itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan dari seorang Raja Yotam sebagai seorang pemimpin. Nah, belajar juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, kita diberikan kekuasaan, kita diberikan kepercayaan apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Ingatlah bahwa semua itu adalah kepunyaan dari Tuhan, dan kita ini juga adalah milik dari Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita dalam dunia ini, lakukanlah itu dengan baik. Lakukanlah itu berdasarkan takut akan Tuhan, dan lakukanlah itu dengan benar. Lakukanlah itu sesuai dengan kapasitas kita. Jangan melampaui wewenang kita atau wewenang orang lain, tetapi bangunlah kerjasama yang baik antara kita dengan orang-orang yang kita pimpin, agar supaya kehidupan, kepemimpinan, dan kepelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita itu benar-benar seperti yang dilakukan oleh Raja Yotam. Dia diberkati. Kita meyakini juga ketika kita melakukan hal yang sama, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, rencana-rencana yang hendak kita gapai di tahun 2022 ini, itu semua akan berhasil, akan diberkati ketika kita tetap terus hidup dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, semoga dengan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di sepanjang minggu yang berjalan ini pula yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua, supaya kita dapat menumbuhkan, dapat menampakkan bagaimana kita kuat, sehat, baik secara fisik, tetapi kita juga tetap kuat dan sehat secara iman kita kepada Tuhan Allah. Andalkanlah Tuhan selalu dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, dan dengan demikian kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat Tuhan. Pelayan khusus sudah berjanji dan mengaku untuk setia bertanggung jawab dalam pelayanannya, dan hendaknya kita juga sebagai anggota jemaat, sebagai keluarga yang ada di kolom 4 dan Bipra, orang saling menghormati, saling menghargai pelayan-pelayan yang melayani kita. Orang kerja bersama-sama untuk melaksanakan satu tujuan, yaitu yang kita lakukan dalam tugas dan panggilan pelayanan kita yang terutama tentu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Penatua, Bapak Diaken, dorang hanyalah manusia biasa, tetapi dorang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan karya pelayanan yang telah Tuhan percayakan untuk mereka lakukan. Tanpa dukungan, tanpa topangan dari semua anggota keluarga anggota jemaat kolom 4, kedua hamba pelayan Tuhan ini tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Oleh sebab itu, dukungan, topangan, kerjasama yang baik kiranya akan tetap terus menjadi bagian untuk semua anggota jemaat yang ada di kolom 4. Boleh bekerja bersama-sama pun nantinya dengan semua pelayan UPK Bipra, agar apapun yang menjadi program pelayanan yang hendak orang lakukan di tahun pelayanan yang baru 2022 ini, sebesar apapun itu, orang dapat melakukan itu semua
karena kerjasama yang baik, yang dilandasi dengan saling menghormati, saling menghargai, hidup rukun dan damai, yang dilandasi dengan kasih Kristus. Nah, semoga mengawali tugas dan tanggung jawab kita semua, kita tetap terus ada, tetap terus bersatu di dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Yakinlah bahwa Allah yang adalah Immanuel, yang tetap terus menyertai kita untuk menapaki kehidupan tahun 2022. Bukan tanpa tantangan, tetapi yakinlah bahwa tantangan itu pasti ada, tetapi Tuhan pun tidak akan pernah lepas tangan untuk kita. Dia tetap terus ada untuk kita, menolong kita, yang tetap terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita rencanakan, apapun yang hendak kita lakukan, ketika kita selalu memohon pertolongan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Dia pasti akan menolong, memampukan kita semua untuk melaluinya. Tuhan memberkati kita semua, memberkati juga firman Tuhan ini. Amin. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.